Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la yasukul khair illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la yasrifa su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa syaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala nuril anwar wasiril asrar wa triyadil aghyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-abhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih amma ba'd. Qala al-mu'allif radhiyallahu anhu wa nafa'ani wa bi ulumihi fid dharain amin wa bihi ilaika. Pertama-tama yang saya hormati, yang saya muliakan daripada guru kita bersama yang selalu istiqomahnya di setiap malam reboknya, yang Fadilatul Ustaz Muhammad Daud Muslim matanallahu bi kulli hayati syarifah. Kita doakan guru kita bersama senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehat badan jasmani rohaninya, Allah kabulkan hajat dan keinginannya, Allah barokahkan daripada keluarganya, barokahkan dalam anak-anaknya, barokahkan dalam kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang sama-sama kita hormati orang tua kita Bapak Haji Kos beserta kesepuhan yang lainnya yang mohon maaf belum bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu, namun demi Allah tidak mengurangi rasa hormat takdim Al-Fakir kepada antum semua yang hadir, dan mudah-mudahan kita semua Allah panjangkan umurnya, Allah kabul hajat dan keinginannya, Allah hasil maksudkan niat semuanya, amin ya rabbal. Teristimewa daripada Sahibul Bait yakni Bapak Anam beserta keluarganya yang selalu istiqomah tempatnya, yang eksis dipakai tempat untuk majlis zikir kita, majlis kita yang mudah-mudahan beliau beserta keluarganya dan tempatnya semoga mendapatkan cucuran rahmat maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puja puji syukur atas Allah yang alhamdulillah, salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan yang kita baca, yang kita hadir pada malam hari ini, semoga duduknya kita kelak di akhirat kita bisa jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah masih senantiasa mengumpulkan kita, menggerakkan hati anggota badan kita untuk selalu istiqomah di setiap malam reboknya, yang alhamdulillah itu semua karena Allah. Kalau kita berbicara jarak, jadi tidak ada jarak yang bisa menghalangi kecuali untuk hadir ke tempat ini. Jarak bukan alasan. Kalau main jarak-jarakan, insya Allah saya yang paling jauh, kabupaten ke kota. Ya. Kalau ada alasan jarak, ya kan? Kalau alasan capek, sama-sama capek, ya kan? Capek kerja sama capek mikir, lebih capek mikir daripada kerja. Kalau otak sudah capek, seluruh badan pasti capek. Tapi kalau capek kerja, badan doang, pikiran belum tentu yang namanya capek. Oh iya, dia udah cenghar. Ya. Makanya alhamdulillah sungguh beruntung yang hadir bisa nyempetin waktunya, itu sungguh luar biasa. Berarti kita semua yang hadir pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak hadir semoga diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan malam hari ini
Saya tidak akan bacakan bahwa hadis Arba'in Nawawi yang biasanya, namun kita seling di sini depan saya ada kitab yang namanya Manhajus Sawi. Manhajus Sawi itu usul daripada sarah Thariqah Sadah Ba'alawi. Jadi kita lihat semua Sadah Ba'alawi. Sekarang kan viral, ya kan? Viral. Banyak banget, ya kan? Yang memang menafikan daripada Sadah Ba'alawi. Jangan ikut-ikutan medsos yang sudah gaptek, jangan coba-coba dah. Puyeng kalau lihat yang namanya medsos itu udah nggak jelas. Yang penting kitanya mahabbah, cinta para habaib dan keturunannya. Itu saja titik. Orang mau ngomong apa nggak usah peduli. Yang penting kita belajar sama guru kita sama guru kita, insya Allah nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kitab ini dikarang oleh Al Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith, yaitu Madinah Ribab. Aslinya beliau orang Mekah, orang Empang, cuma lama di Madinah. Beliau muridnya juga banyak. Yang alhamdulillah kita ngambil sanadnya langsung kepada beliau sendiri. Yang mudah-mudahan apa yang dikarang oleh beliau kita baca mendapatkan manfaatnya. Dan di bawah ini juga ada yang Takriratus Sadidah, itu fikih. Lebih hebat lagi. Dan ada lagi yang lebih ringkas daripada Manhajus Sawi, yaitu Fawaidul Mukhtarah. Ringkasan daripada yang namanya Manhajus Sawi yang dikarang oleh Habib Ali bin Hasan Baharun, yang kita punya guru di Pondok Darul Hawadah. Beliau yang beda mengarangnya, menukil, meringkas daripada Manhajus Sawi. Apa yang dikatakan beliau dalam kitab ini? Faslul awal, bab pertama, bihasi ala udur lil majlisil ulama. Dianjurkan di dalam supaya agar kita yang namanya selalu hadir majlis para alim ulama. Nah, kita semua kalau cari guru harus benar-benar cari guru, karena banyak guru yang memang belajar di medsos. Cari guru, cari majlis yang nyaman buat hati kita, yang memang sanad keilmuannya nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuma pinter baca di Google saja. Kita harus benar-benar majlis, harus benar-benar kita pilih mana, pilih mana yang bagus, mana yang nyaman, mana yang enggak. Kalau kita pengen setiap hari majlis, banyak di arah kita. Coba cari yang nasab, yang sanadnya keilmuannya, ya, terus yang nyaman bagi diri kita, kita hadiri. Tapi jangan sampai nggak pernah hadir. Nggak bisa seminggu sekali, nggak bisa 2 minggu sekali, nggak bisa 3 minggu sekali, kalau nggak bisa sebulan sekali, kalau nggak bisa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu saja. Ya kan? Ntar kalau meninggal kita yang dipanggil. Sekarang nggak mau kumpul, kan kita mikirnya ke depan. Ya, jadi harus benar ya. Di sini alhamdulillah ta'awun katanya. Ta'awun saling tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Di sini tempatnya ada PRT. Ayo yang bisa siapin gelarnya. Nah, ta'awun. Bukan arisan, ta'awun. Kemudian nyiapin ininya, beresin, rapiin, semuanya ada bagian-bagiannya. Kita kan satu keluarga, satu rumpun. Jadi satu sama yang lainnya harus sama-sama yang namanya berbagi-bagi pahala. Yang nyapu itu aja pahalanya dia, yang lainnya kenapa nggak bisa? Takutnya diri kita memang nggak bisa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak usah yang lain aja. Makanya pas tabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Hadir rahimakumullah, di sini katakan bahwasanya An Yahya bin Abi Katsir rahimahullah taala fi qauli taala wasbir nafsaka amal ladina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi yuriduna wajha. Diriwayatkan daripada Imam Yahya bin Abi Katsir rahimahullah taala dalam firman Allah Subhanahu wa taala wastabir nafsaka, sabarlah atas diri kamu, ma'alladzina yad'una rabbahum, beserta orang-orang yang berdoa kepada Tuhan mereka
bil guduwil asoi, setiap pagi siangnya mereka ingin kenapa? Yuriduna wajah, kepingin yang namanya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pengen berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Paling nikmat bertemu yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditafsirkan lagi qala hiya majalisul fiqh, itu tempat daripada majlis-majlis fikih. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fara'a majlisain. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid, Rasul masuk ke masjid fara'a majlisain, melihat ada dua perkumpulan, melihat ada dua riungan, melihat ada dua majlis ketika Nabi masuk ke majlis. Ahadul majlisain yad'una Allah wa yarghabuna ilaih. Satu majlis kata Rasulullah mengajak kepada Allah dan memberikan tarkibat, peringatan, ancaman kepada majlis yang satu lagi. Wal akhar yata'allamuna fiqha wa yu'allimuna. Satu majlis lagi kata Nabi, satu golongan lagi belajar ilmu fikih dan harus mengamalkannya. Faqala Rasul, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, kula majlisaini ala khair, dua-duanya itu majlis baik kata Nabi. Baik orang yang mengajak kebaikan, membahas tentang halal haram boleh enggaknya, dengan orang yang belajar ilmu fikih, kata Rasul dua-duanya majlis baik. Yang enggak baik itu yang enggak hadir. Ya. Ahaduhuma afdalu minal akhar, satu sama lainnya itu mempunyai keutamaannya masing-masing. Amma haulai wa yad'una Allah wa yarghabuna ilaihi insya'a ta'ahum wa insya'a manahum. Yang satu majlis lagi yang sering mengajak kepada Allah, memberi peringatan halal haram dan sebagainya, itu mengajak kepada Allah. Apabila Allah tentukan, Allah inginkan kepada mereka, wa insya'a manahum, ataupun Allah juga menahan daripada mereka, itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Toh cuman ngaji dengar, oh haram begininya, kalau dia ngamalin berarti kehendak Allah. Berarti kalau dia tidak ngamalin berarti memang Allah tidak menginginkan. Itu satu majlis lagi. Wa mahaulai yatallamuna yu'allimuna jahil. Sedangkan orang yang mengajarkan ilmu fikih, majlis satu mengajarkan ilmu fikih, mereka orang yang belajar, mengajarkan dan untuk menghilangkan daripada orang-orang yang bodoh. Karena apa? Kalau kita sholat tanpa ilmu fikih batil. Kita nggak tahu yang batalnya mana, yang haram, yang makruh dan sebagainya. Makanya sungguh beruntung di sini lengkap. Ilmu fikihnya, sanadnya masya Allah, ustadz-ustadznya, guru-gurunya masya Allah. Jadi jangan diragukan lagi. Mereka itu semangat untuk belajar. Karena ilmu fikih adalah ilmu setiap harinya. Wa inna ma bu'istu mu'alliman, kata Nabi, sesungguhnya aku diutus sebagai orang pengajar. Bukan diutus sebagai pedagang Rasulullah, tapi mu'alliman. Ya, mu'alliman. Wa haula'i afdal, dan mereka itu afdal. Fatahum hatta jalasa mahum, maka datangilah mereka, baik orang yang selalu mengajak kebaikan, menerangkan halal haram, ataupun kepada orang-orang yang sedang belajar ilmu fikih, kita duduki, kita hadirin. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang lain. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa idza marartum bi riyadil jannah fartahu. Diriwayatkan hadis ini daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah fartahu, apabila kalian melewati daripada taman-taman surga, fartahu, maka mampirlah, maka diamlah, maka duduklah. Qalu ya Rasulullah, berkata para sahabat, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah, apa sih yang dimaksud dengan taman-taman surga? Qala Nabi, hilaqul dzikir, yaitu tempat berkumpulnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayat majlisul ilm. Jadi ini termasuk daripada riyadhah min riyadul jannah, taman daripada taman surga yang ada di dunia. Maka sungguh rugi ketika mata kita melihat, ketika mata kita
mengetahui, telinga kita mendengar ada pengajian di sini, namun kita tidak mampir, itu alangkah ruginya. Apalagi yang dekat, tahu ada pengajian, ya, selonong boy, tahu ada pengajian, nggak diam, nggak ada basa-basinya, lebih baik duduknya kita juga dapat pahala. Faham nggak paham, pasti akan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Innallaha sayyaratan minal malaikat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim daripada yang namanya satu malaikat, yatlubuna hilaqal dzikir. Dia mencari daripada orang-orang yang berzikir. Jadi satu malaikat diutus oleh Allah, suruhnya mana nih orang-orang yang sedang berzikir, dicari. Berarti kita ini termasuk orang yang dicari para malaikat, bukan berbicara sama malaikat, apalagi bahasa semut, bukan, apalagi bahasa yang lain. Ya iya, saya juga bisa, suara kodok kokok bisa, suara semut, suara yang lainnya bisa. Faidatahum alaihim hafu bihim. Maka ketika malaikat menemukan satu majlis, satu kumpulan yang zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hafu bihim, kemudian yang namanya diselimuti daripada malaikat. Ada ketenangan kan? Tenang. Saking tenangnya wirid zikir tidur tuh. Itu gara malaikat. Nah iya, enak. Pas ya Rabbana seger. Ya seger. Apalagi ngajinya nyender, dikirnya itu memang begitu. Saking tenangnya dibaca sedikit, saking tenangnya. Tapi kalau ya Rabbana cenghar, ya, biarpun pas dikir kena kopi tetap aja nggak mempan. Tapi udah ya Rabbana carokna, udah biar cenghar, kopi nggak ngaruh. Yang ngaruh adalah ya Rabbana tarokna, biarna tarokna. Selesai, karena setan nggak demen kepada kita. Iya, kalau nggak dipaksain. Ya, itu saking tenangnya malaikat, ya, memberikan kepada yang namanya ahli ilmu. Kemudian di sini ada faedah. Faedah dikatakan bahwasanya qala Abu Les, berkata Imam Abu Les, man jalasa indal alim, sapa wong saha-saha jalma anu diuk jeung orang alim, walam yaqdir ala hifdzi syai'in, dan dia tidak mampu untuk menghafal, nggak ingat, nggak nulis dari buku tulis atau di handphone, intinya nggak ingat ya apa yang diomongkan seorang ustaznya, kita lupa. Minal ilmi, daripada ilmu, nala sab'a karomat, maka dia mendapatkan 7 daripada keramat ataupun mukjizat, bukan mukjizat, daripada kelebihan. Kita nggak paham doang, tapi mendapatkan 7 manfaat. Yang pertama apa? Fadlal muta'allimin, keutamaan daripada orang-orang yang belajar. Bisa nggak bisa, makanya duduk diam aja. Ya, itu seenggaknya kita dapat keutamaan daripada orang-orang yang belajar. Kita nggak bisa baca, nggak paham apa yang diomongkan, nggak bisa dengar dan sebagainya, kita tetap mendapatkan pahala seperti orang-orang yang keutamaan mencari ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa hasbuhu an yadhunub, tuh dosanya diampuni oleh Allah. Enak nggak duduk doang, nggak pakai bayar, duduk datang karena dengan hati. Karena kalau cinta sudah melekat, coklat jadi begitu pokoknya dah. Ya udah, pokoknya begitu ya. Mau bocil juga nggak enak ini bucin. Nggak ada yang bujang, soalnya semua kok orang tua semua udah masak lewatnya. Jadi apa? Jadi semua karena cinta, datang karena cinta, pulang karena cinta, itu akan terasa yang namanya lelah, semuanya akan hilang. Karena kesadaran kita bukan terpaksa. Ya gimana nggak enak ya, kita cuma duduk doang, kopi udah gratis, air udah ada, semua juga udah ada. Mau apa lagi? Nikmat mana yang kau dustakan? Nggak ada. Ngerokok ada, ya kan? Bebas semuanya, nggak ada tekanan dan sebagainya. Kita syukur alhamdulillah. Kita di sini lengkap. Asal kita mau. Kalau nggak mau, kebangetan. Wa nazulur rahma alaihi halata khuruji min baitihi. Yang ketiga, orang yang nggak paham, orang yang nggak ngerti apa yang dikatakan ustaznya, pelajarannya nggak paham, nggak masuk kepada pikirannya, maka ketika turunnya rahmat di tempat seperti ini,
sampai keluarnya daripada rumahnya itu akan diberikan rahmat. Jadi ketika kita keluar dari rumah sampai kita balik lagi ke rumah, itu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa idza nazalat rahmatu ala hadhil hasala lahu nasib. Apabila turun rahmat daripada perkumpulan kita, hasalalahu nasibah, maka kita juga akan mendapatkan. Satu orang dapat rahmat daripada Allah, yang lainnya juga kena, baik yang tidur, baik yang melamun, baik yang bengong, baik yang mikirin apa saja, dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita syukurin. Selanjutnya, wa yuqabu lahu ta'ah madama mustami'a. Allah anggap dia ketaatan kepada Allah selagi dia mendengar. Kalau nggak mendengarkan berarti nggak dapat dia taat kepada Allah, ya kan? Selanjutnya, wa idza daqa qalbu li adamil fahmi syaraqahu wasilat ila hadratillahi ta'ala liqauli ta'ala anna idal masyara qulubuhum min ajli. Apabila hatinya sempit, karena apa? Ketika hadir di misalnya tidak faham, tidak mengerti, IQ-nya tidak sampai. Karena udah banyak problem di otak kita sehingga dia nggak paham, sorogemu, sehingga menjadikan daripada gelisah di hatinya, sempit, sumpah, ngedumel, aral. Wasilah ila hadratillah, wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan oleh Allah, anna indal maskari, di hadis qudsi mengatakan bahwasanya aku bersama orang-orang yang hatinya sedang hancur karena aku. Kita galaunya aja karena Allah. Allah mengatakan begitu, saya bersama orang-orang yang hatinya hancur karena aku. Jadi kita makanya ketika hadir di seperti ini, li ajlillah, bukan li ajlinas atau li ajli udud, li ajli gahwa, li ajli kacang, li ajli salah, lihat di grup dia salah, li ajli gorengan, jangan. Ya, di posting itu emang mancing-mancing, dan di grup itu mancing-mancing. Akhirnya lihatnya karena salah, karena yang sebagainya, ya kan? Itu mancingnya biar kita tahu, biar apa? Fastabiqul khairat, yang bisa ini semua. Kita akan yang namanya semuanya itu sama-sama insya Allah akan masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Oleh karena itu yuk kita semangat untuk ngajinya. Di sini alhamdulillah malam Rabu ada, malam Kamis pun ada. Itu yang paling utama, malam Kamis jangan malu-malu, jangan ibaratnya era-era, pokoknya bisa nggak bisa hadir malam Kamis karena pembacaan Al-Quran itu belum tentu. Kalau maaf kalau kita tes satu persatu, mungkin diri kita Al-Fatihahnya nggak benar. Makanya luangkan malam Kamis, ramekan. Kalau bisa seperti malam Rabu, ya. Ada nasi padang sebagai malam Kamis, buat saya nggak hadir ya. Pokoknya insya Allah lebih ramai. Pokoknya malam Kamis saingan malam Rabu, ya jadikan. Al-Quran, tapi hawanya berat, ya kan? Hawanya berat. Padahal yang namanya, sungguh luar biasa. Pahalanya bukan dikatakan alif lam mim itu satu kata, akan tapi alif satu, lam satu, mim satu, 30 daripada kebaikan. Iqra'ul Quran fa innahu yati syafi'an yaumal qiyamah, kata Nabi, baca Al-Quran maka Al-Quran tersebut akan memberikan syafaat di hari kiamat. Kita nggak mau diberi syafaat, nggak mau ya. Takutnya aku umat Nabi Muhammad ngaji nggak bisa, ketika ditanya dia nggak diakui oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Al-Quran sungguh luar biasa. Kan kita sering baca tuh dalam Ratibul Atas, law anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau seandainya Al-Quran ditaruh di atas gunung, khashi'an dalam keadaan takut, min khasyatillah, takut karena Allah Subhanahu wa taala, min khasyatillah, wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun, untuk perbandingan manusia dan mikir. Karena Al-Quran sudah dahsyat, bunuh aja takut. Manusia bisa menerima Al-Quran. Setelah ada kitab yang suci ini, kita jauh daripada Al-Quran. Oleh karena ayo semangat lagi. Yang masih merasa belum lancar, hadirin.
Yang sudah lancar terusin, perbaikin, namanya taksin. Sekali di sini tidak ada yang namanya nggak usah malu-malu, nggak usah ini, nggak usah, yang penting hadir dan insya Allah itu akan mendapatkan kebaikan dari kita. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan hari ini, mumpung ada lahannya, tempatnya di sini, ya silahkan. Ya semoga kita semua diberikan taufik ya. Yang mudah-mudahan kita semua hajat dan keinginan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila nanti kita punya masalah, Allah selesaikan daripada masalahnya. Yang punya penyakit, Allah angkat macam penyakitnya. Yang problem, Allah Subhanahu wa taala keluarkan daripada problem-problemnya. Dan mudah-mudahan apabila rezeki kita jauh, semoga Allah dekatkan. Dan apabila rezeki itu ada di atas, Allah turunkan kepada kita. Apabila ada rezekinya di bawah, tolong keluarkan kepada kita. Apabila rezeki itu sempit, Allah luaskan. Rezeki itu haram, Allah bersih dan sucikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meringankan anggota badan kita untuk beribadah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus salat yang 5 waktu. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Dawu fiha subhanakallahumma wa tahiyatu fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya al-fakir mohon maaf. Apabila ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada manfaatnya silakan ambil dan pakai, dan kalau ada kesalahan itu murni daripada kebodohan al-fakir. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.